Kemudian kita panggilkan juga Ajil Dito. Udah gede banget ya. Udah jadi ABG. Ajil Dito dan juga mau ke toilet dulu, boleh. Silakan. Gracia. Kemudian juga Adinia Wirasti kami undang. Jangan banyak sedih ya gini, ada Arul. Silakan Bapak. Silakan. Di sini bersama dengan teman-teman media juga kami persilakan. Sebelum ngobrol-ngobrol kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk media partner Bibis, Liputan 6, mtvnews.id, Opal, kapanlagi.com, antaranews.com, inilah.com, TS Media, kompas.com, Brilio, Vice dan juga TikTok. Terima kasih banyak. Udah ada di depan sini, boleh nggak sih kita kasih tepuk tangan yang semeriah-meriahnya teman-teman? Baik, sebentar. Sadali lagi ke toilet dulu. Jadi kita tunggu sebentar gitu ya. Tapi sebelumnya mewakili teman-teman yang sudah hadir di sini dari teman-teman media dan juga seluruh tamu undangan, kita mau mengucapkan selamat atas film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Luar biasa. Sabar ya. Ini sebuah kehangatan di tengah hujan di luar sana ya. Jadi rasa-rasanya saya yakin teman-teman semua harus mengajak siapapun ya. Siapapun, semua orang harus diajak untuk nonton tanggal 21 November 2024 serentak tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Baik. Nah, dan buat teman-teman media nanti juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, tapi tidak begitu banyak karena nanti juga akan ada doorstop interview. Jadi harap bersabar. Iya, Sadali, silakan Sadali. It's okay. Silakan. Oh ini masih kurang. Kelebihan. Oke, baik. Baik, kalau begitu kita akan mulai untuk press conference pada malam hari ini. Sekali lagi seperti yang sudah saya ucapkan, selamat terutama untuk MVP Pictures dan juga untuk para cast, sutradara dan juga penulis. Mungkin sebelumnya saya mau mengundang untuk Bapak Ram untuk boleh mengucapkan sepatah dua patah kata untuk teman-teman media. Dan bagaimana Pak perasaannya setelah menonton film ini? Silakan Pak. Terima kasih perkenalannya. Saya kagum dengan rekan-rekan media yang selalu mendukung. Dan setiap kita hidup selalu ada yang pertama kali. Ini adalah pertama kali saya kerjasama dengan sutradara Kons yang telah membuat suatu kejutan untuk saya. Dan juga pertama kali MVP kerjasama dengan PD Baik, sekaligus akan ada 4 naskah yang akan dikerjakan. Dan saya mohon dukungan dari penonton kita, jangan tinggalkan film Indonesia karena kita sedang berjuang memberikan film-film yang bergenre lain dan kena di hati Anda. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami dan Multivision tidak akan stop memberikan produk-produk yang berkena di hati Anda. Terima kasih atas kehadiran Anda dan terima kasih rekan-rekan media yang selalu mendukung. Terima kasih pada cast seluruhnya yang luar biasa pemunculannya. Saya kagum banget dengan wow. Continue please. Terusin. Terima kasih pembentukan karakter yang dari novel bisa jadi gambar bergerak begini, saya kagum. Terima kasih Pak Kot, terima kasih Adini, you are the best. Dan Sadali harapannya akan jadi dengan merah atau? Wah, langsung. Biar penonton Oke. Saya serahkan kembali ke MC kita yang sangat ceria malam ini. Terima kasih banyak Bapak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ternyata hidup ini banyak kejutannya juga ya Pak ya dari film ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin sebelum bercerita dengan para cast juga, sekali lagi kita berikan tepuk tangan juga untuk sutradara kita Mas Kunz. Luar biasa Mas Kunz Agus. Kolaborasi perdana. Lalu rasanya mungkin boleh langsung diceritakan saja nih bagaimana proses syutingnya, kelegaannya terutama setelah film ini sudah bisa ditonton oleh kita sekalian. Bagaimana perasaannya? Silakan Mas. Terima kasih, selamat malam teman-teman media.
Ini pertama kali saya bekerja bareng Pak Ram dan Multivision dan senang sekali saya diberi ruang yang cukup luas untuk membuat treatment, terus kemudian menyampaikan visi tentang film ini akan jadi seperti apa kayak gitu. Dan kemudian setelah pada proses syuting yang cukup menyenangkan ya syutingnya, kita syuting lakukan di Jogja. Dan prosesnya cukup menyenangkan, cukup cepat. Kita syuting dalam standar kerja yang cukup sehat juga, dan dengan Multivision yang cukup mendukung proses semuanya, dengan ruang yang terbuka lebar sehingga kami bisa menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Begitu ya. Kalau tadi udah dikasih pertanyaan terakhir dari Pak Ram, kira-kira ada sutradara yang berikutnya nggak nih, kelanjutan si Merah masih Sadali nih, gimana nih kira-kira ada nggak nih ya? Aduh, barangkali ya. Misteri yang nanti di part 2 akan kita. Oh gitu, baik. Oke, terima kasih. Aku boleh beralih dulu ke Mbak Titin ya, sebagai penulis. Nah, ini kan kita tahu ya, Mbak Titin, terima kasih karena ini luar biasa gitu ya kalau kita mendengarkan dari awal hingga akhir gitu ya, kata per kata seperti itu manis sekali. Tapi kan kita tahu kalau ini adalah adaptasi dari kumpulan quotes. Nah mungkin challenge-nya seperti apa? Waktu itu ngebayangin lagi ketemu di awan juga nggak sama Sadali, kok bisa kepikiran sedemikian rupa? Mungkin boleh di-share Mbak, silakan. Ya, jadi karena ini dari buku kutipan, pasti challenge-nya harus menciptakan cerita. Betul. Ide ceritanya dari Pilih Baik. Ide ceritanya secara garis besar dari Pilih Baik, kemudian dikembangkan, didetailkan oleh saya dan tim penulis. Oke, baik. Ini kayaknya ada yang nyangkut nih sinyalnya nih ya. Kita abaikan saja dulu ya. Oke. Tapi butuh proses yang begitu panjang nggak Bang untuk akhirnya menciptakan cerita ini? Prosesnya ya lumayan sih, tidak singkat, tapi juga tidak terlalu panjang karena udah ditungguin sama semua orang. Baik. Jadi bareng-bareng bersama Pilih Baik, tapi menciptakan basic story-nya, begitu masuk skenario, saya bekerja. Ini siapa yang mengajak kita nih kira-kira nih ya? Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ketika masuk penulisan skenario, bekerja mulai ada bersama Mas Gun juga, dan Pilih Baik ya ikut membantu, ikut memberikan masukan. Ikut seperti itu juga ya. Oke, nah ini nanti buat teman-teman media sekali lagi kalau mau ada pertanyaan silahkan, saya secara singkat aja sebelum ke case yang lain. Aku mau ke Mbak Asti. Gimana rasanya jadi cinta? Iya, itu lebih kayak karakter yang dulu tuh. Kalau ini kan karakternya 90-an ceritanya ya. Saya melihatnya kayak, wah kamu seperti menjadi seorang yang sangat amat dicintai. Kamu ada kebingungan atau gimana gitu tantangannya ketemu sama laki-laki yang di belakang sana terutama? Nah, boleh diceritakan mungkin prosesnya? Prosesnya sangat proper. Kami rehearsal kira-kira 1 bulan. Sedikit gitu, 1 bulan lebih sedikit kali ya Mas Kun ya. Di situ kami punya tempat dan punya kesempatan untuk menganalisa sebenarnya apa sih yang mau kita capai. Dari karakter-karakter ini, dari tokoh-tokoh yang ada, karena memadatkan tokoh yang ada di film kan memang harus it takes a village gitu kan. Semua departemen memang harus ikut dan yang bikin spesial dari film ini adalah dunia Sadali dibikin dengan sangat bulat oleh Mas Kuts dan timnya. Kita tahu bahwa lukisan yang seperti itu tuh ya lukisannya Sadali gitu. Jadi memang menarik dan sangat membantu imajinasi kami sebagai pemainnya kalau melihat dunianya setangible itu, sekonkret itu. Jadi sedikit banyak sebetulnya proses kami cukup bersama gitu, kami semua terus-terusan diskusi aja sih. Ngobrol lebih banyak, mengingat-ingat apa yang terjadi tahun 98, 99. Yang tadi saya sadar adalah tokoh-tokoh di film ini sangat bersenang-senang karena tidak ada dari mereka yang megang handphone loh. Nah itu betul. Itu menarik banget loh. Nggak ada megang handphone terus kayak gila
mereka ini semua hidupnya kaya gitu ya, Iya, imajinasinya cukup enak banget gitu lihatnya. Jadi aku mau shout out ke Mas Kun. Kita Thank you so much for being such a good director in creating a great universe. Yeah, I think that's for me because there's plenty of the cast. Kamu gak ada awkward sama dia kan, Mbak? Sama Sadali. sama Ajil. Sama Ajil. Awalnya nih dia awkward banget. Tuh, coba. Nah, langsung sampai aduh ini anak dianya yang awkward. Ya, maksud siapa yang gak gue juga awkward? awkward. Kayak salah bergerak terus gitu rasanya. Tapi ternyata enggak, ya udah di break ya bariernya. Udah di break barrier. Tapi ya awal-awal emang rada deg-degan kayak main sama Kak Adina Wirasti nih gitu. Tapi lama-lama makin sering ketemu, makin sering ngobrol, makin sering sharing, jadinya love casting. Oh, ada satu adegan tadi yang aku kayak wah pengen Ajil gitu ya. Merah 1 gelas. Wow, siapa kamu ya? Kamu berani-beraninya seperti itu ya? Itu sebenarnya pas take dalam otak gue juga kayak Oke, nah terus tadi kan udah diceritakan juga kalau ada barrier yang akhirnya ya udah gitu aman gitu, kalian tidak ada lagi ke awkward kan. Kemudian gimana nih karakter developmentnya antara kalian sendiri, kemudian kepada yang paling cantik juga di sebelah kanan yang kamu bikin nangis ya. Boleh diceritakan bagaimana kamu membreakdown karakter development sebagai Sadali ini? Ya sebenarnya breakdown karakter Sadali ini menurutku cukup menantang ya, karena aku pribadi pun sebenarnya nggak tahu. Wow, bahaya. Memang itu paling kejutan ya. Ada yang membajak premier ini. Sebenarnya lebih ke kalau nggak baca full skenario-nya, kalau nggak dibedah, gue dari awal gue nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti jalan pikiran Sadali ini sebenarnya ke arah mana sih, gitu. Nggak tahu apa yang akan dilakukan gerakan selanjutnya. Kayak pas gue baca tuh, gue selalu ngerasa Sadali tuh lu demen buat bikin gerakan baru ya. Kalian Sadali tuh selalu kayak gitu. Terus habis itu ya, yang tadi sesuai sama Kak Asti bilang, dengan persiapan 1 bulan lebih lah. Kita breakdown karakter, terus ceritanya juga kita bedah, backstory-nya juga kita bedah. Akhirnya gue tahu kira-kira Sadali itu arahnya ke sini. Terus tujuan dari hidupnya tuh seperti ini gitu loh. Dan ya ngelihat sama JH juga, kebetulan sama JH kita udah lama kenal, terus udah sering banget kayak kita kapan ya satu film ya gini. Terus tiba-tiba sekali dapet gue nyakitin dia kan. Nah kan, sorry ya. Gimana sih udah nih. Oke, tapi aman ya, semuanya nyaman karena benar-benar terlihat sih kalau dari filmnya gitu ya, dengan tidak adanya handphone. Apalagi kita jadi kayak mengembalikan masa di mana kayaknya sebelum ada gadget ya seperti ini yang namanya kisah percintaan gitu ya. Dan tertuang dengan jelas lewat skripnya Mbak Titin, kemudian dari Mas Put juga gitu kan ya, mengarahkannya luar biasa. Jadi sekali lagi kita apresiasi, boleh kita berikan tepuk tangan. Tapi kalau disuruh milih, kamu sebenarnya milih yang mana nih jadinya? Bener tetap merah. Sesuai Mbak Titin, memang milihnya mana ya Mbak? Kita ikutin skenario aja deh. Aku ikutin aja ya. Aku yang jelas Sadali terjebak dalam 2 pilihan. Enggak kan, kamu sendiri yang mau menjebakkan dirimu. Ya kan, seperti filmnya ya Mbak ya. Dengan sengaja menjebakkan diri. Baik, nah kita tanya kepada oknum yang terjebak di depan sana. Iya, berperan sebagai Arnaza. Iya, ntar dulu. Boleh nggak sih? Ntar dulu ya. Oh, sih tidak bawa handphone Kak? Baik. Silakan kita kembali lagi kepada oknum yang tersakiti. Nah, mungkin boleh diceritakan pengalamannya selama syuting ini, kemudian juga chemistry-nya, karena pas di awal tuh benar-benar begitu manis. Baik, kemudian silakan diceritakan. Sebelumnya halo semuanya, terima kasih sudah hadir. Aku Hanggini berperan sebagai Arna di sini. Kenalan ya. Oke, jadi sebenarnya untuk chemistry sendiri aku sama Ajil sebelumnya udah sering ketemu ya Jil. Oke. Udah kenal dari kecil gitu. Chemistry, jadi aman gitu ya? Aman banget. Dan selain kita develop karakter bareng-bareng juga, kita juga dibantu sama Bang Ibe sebagai acting coach kita. Oke. Ya, dibantu sama Bang Ibe. Jadi kita belajar juga dari bahasa Minangnya, logat-logat Minangnya gitu. Terutama aku dan Sadali ya, karena aku
aku biasanya bukan orang Minang juga. Kamu aslinya mana ya? Aku Jawa. Oke. Tapi kayak di sini kita semua belajar bareng-bareng dan untuk proses syutingnya juga sangat menyenangkan, sangat sehat, itu yang paling penting. Terima kasih banyak Mas Kun. Terima kasih Mas Kun. Kita semua juga enggak yang kayak lesu gitu di lokasi, jadi kita fresh terus gitu. Jadi Happy ya. Oke. Kalau Ciara happy juga nggak Ciara? Happy. Oke, yes. Ciara tuh menjadi kunci nggak sih di akhir-akhir gitu, tiba-tiba mama aja gitu sama Om Dali gitu foto gitu kan. Bagus Ciara. Mbak, mantep nggak skripnya? Ya, oke. Ciara, ada yang mau disampaikan? Mungkin kamu yang paling kamu ingat, yang paling menyenangkan dari part bermain film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, menurut kamu apa? Pengalaman yang paling menyenangkan? Oke, apakah gambar dibilang brutal gitu? Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Enggak, aku paling suka pas bagian yang aku terus aku ceritanya ketakutan sama Om Budi karena itu emang takutnya beneran kok. Serius? Serius? Budi? Banget ngeliatin sama dia. Serius gitu? Berarti itu dari hati banget ya? Oke, langsung kita oper mikrofonnya. Iya. Pak Is, kamu ngapain anak orang? Ayo, ngaku. Kamu ngapain? Kok bisa dia sampai trauma gitu loh? Kenapa ya cara takut? Kenapa penyayang loh? Oh, baik. Tapi mungkin boleh diceritakan juga karena karaktermu begitu penting dan akhirnya ada misunderstanding tadi kalau kita lihat ya di filmnya gitu ya. Nah, mungkin boleh diceritakan lebih komplit lagi menurutmu karakter Budi ini seperti apa? Jadi untuk hubungan percintaan Budi dan Merah ini Bukan, enggak kuning, kamu kuning, bukan nama merah, kuning kamu. bagi Budi sih bukan hidup terlalu banyak kamu ya, tapi hidup terlalu banyak alkohol. Wah. Oke, untuk Budi. Ciara jangan dicontoh ya. Ya, oke. Itu makanya takut sama lu. Iya, makanya nggak mau ngajak ngobrol, ajak main TikTok nggak mau. Oh enggak, takut soalnya. Tapi gimana kalau kamu sendiri setelah sudah melihat dari overall karya ini, film ini menurut kamu gimana? Wah, kalau gimana mengungkapkan kata bagus tuh yang lebih dari bagus tuh gimana ya? Gitu. Waduh. Bagus banget. Jadi teman-teman semua juga bagus banget. Sadali, Merah, siapa lagi nama kamu siapa? Arnaza, Grace. Nah, kalau Grace beda ya. Beda nadanya. Gitu. Oke, harapan kamu dari film ini? Tentunya harapannya ya pasti harapannya yang paling baik ya. Penontonnya banyak yang suka sama film ini. Yeah. Terus banyak hal-hal yang mungkin bisa dipelajari dari beberapa kisah dalam film ini. Ya, kisahnya si Sadali mengkhianati Arnaza gitu, kalau jangan ditiru gitu kan. Kayak gitu sih. Terus jangan minum alkohol banyak-banyak. Betul, iya. Gitu. Terima kasih ya. Kan sampai sekarang masih ada rasanya kan? Masih ya. Terlalu ya, masih ke bawah gitu ya. Tapi terima kasih banyak untuk aktingnya yang luar biasa. Terima kasih. Itu akting kan tapi? Kebetulan ya. Kirain beneran. Diarahkan sama Mas Kun. Keren. Soalnya takutnya beneran tadi. Takutnya beneran gitu ya. Sampai sekarang nggak cara. Oke, terima kasih. Kita beralih ke Grace. Nah, Grace tadi pada saat kemunculannya banyak sekali yang bersorak seperti itu. Memang ini karakter Grace yang asli dengan Grace yang di film beda atau bagaimana nih Grace? Kalau boleh jujur beda banget sih Kak. Nah, lalu bagaimana kamu membawa karakter kamu yang asli beda dan bisa menjadi seperti itu? Sebenarnya emang karena karakternya beda, aku dari awal pas ditawarin film ini sebenarnya rada-rada mikir gitu, sebenarnya aku bisa nggak ya jadi Grace di sini. Tapi emang dari awal screen test ya itu tuh emang ternyata aku cocoknya jadi Grace. Dari dialog-dialognya Grace semuanya, terus juga proses reading. Terus juga pas syuting juga aku dibantu banyak banget sama Mas Kun.
buat ngedirect aku jadi Grace tuh gimana sih cara ngomongnya, pelafalannya, terus intonasinya sebagai Grace juga, karena emang benar-benar beda banget kan, bisa dilihat Grace itu kayak YOLO banget hidupnya, bebas, berani gitu kan, beda banget sama aku aslinya sebagai Gracia. Jadi memang challenging banget sih buat aku, tapi justru malah seru, aku malah seneng ya. Iya. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah karena sudah memberikan performance yang luar biasa. Terima kasih. Tapi aku jadi penasaran, itu lukisan-lukisan yang ada, apakah emang beneran pada belajar melukis juga atau gimana? Mungkin aja belajar ngelukis toge, saya ingat aku kamu. Bisa nggak dibahas lagi nggak ya, tolong? Gimana tuh Jil? Iya, memang sempat ada 2-3 kali workshop, beberapa kali ada lebih sih, beberapa kali workshop juga, terus dan workshopnya juga nggak bentar ya, bener-bener kayak seharian gitu. Gua ngelukis, terus bener-bener dibebasin. Awalnya ada macam-macam workshopnya, ada yang sesuai dengan contoh gambarnya, ada juga sesuai dengan kemauan gue sendiri seperti apa gitu kan, jadi bener-bener dibebasin banget. Dan gimana ya, ini benar-benar pengalaman pertama karena seumur hidup baru kali ini megang kuas dan kanvas. Wow, tapi believable banget gak sih teman-teman ya tadi? Semoga teman-teman percaya kalau aku bisa ngelukis beneran, walaupun sebenarnya waktu adegan tadi melukis orang, hal pertama yang saya lukis adalah bentuk toge. Sudah di-approve oleh Mas Kun. Seperti itu ternyata kamu gambar apa Jil? Gambar toge. Kata Mas Kun kayak gitu. Akhirnya diceritain ke Mbak Asti pasti ketawa sampai detik ini loh. Iya, sampai detik ini. Dan kemarin ketawa udah sampai mau nangis, masih ngebahas toge. Kalian masih ingin playback ya pasti? Iya kan Mbak? Untung mawarnya nggak jadi pohon toge ya Pak ya? Nggak usah, semoga toge cuma berhenti di situ aja. Tadi gue udah deg-degan. Masuk nggak ya nih play ininya? Kok nggak masuk editan? Dan Mas, makasih ya Mas ya udah membersihkan citraku. Citranya ya? Oke. Ada di behind the scene gitu. Ada di behind the scene ya. Tapi berarti dari Mas Kun sendiri benar-benar memberikan kebebasan juga buat teman-teman nggak sih? Maksudnya berdiskusi bersama-sama seperti itu ya, untuk si karakternya ini masing-masing, sehingga menjadi satu padu padan yang baik sekali gitu Mas. Pasti, karena saya percaya bahwa ketika naskah sudah dipegang oleh pemain, ada parameter di situ kan. Selanjutnya adalah kuasa pemain dalam menerjemahkan karakter seperti apa. Kerja selanjutnya adalah diskusi, apakah kita akan melewati parameter itu, apa kita akan bergerak menjadi lebih jauh, bagaimana menciptakan fondasi karakter itu, karena ketika kita membaca naskah, mungkin itu cuma 10% dari manusia yang utuh itu cuma ada dalam 10% di naskah. Makanya 90%-nya adalah diskusi, development, kemudian membangun dan kemudian menentukan sendiri. Oke, baik, seperti itu. Saya mau satu pertanyaan terakhir buat Mas Kunz. Kalau tadi juga kan ditanya tuh di filmnya ada muse-nya siapa? Nah, kalau ini mungkin lebih ke apa ya? Untuk kamu menjadi sutradara, muse kamu untuk hidup ini terlalu banyak kamu. Boleh siapa, boleh apa sih? Pengen tahu aja. Kan seniman juga nih, sama kayak di filmnya. Coba. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, kok nggak mau ngaku. Nah, tuh kan. Kok sama kayak di skripnya Mbak Titi tadi ya? Ada nggak mau ngakunya gitu ya? Tapi mungkin muse-nya semuanya ya Mas ya. Itu dia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi baru sedikit mungkin dari sekian banyak, aku yakin cerita-ceritanya dari dibalik film hidup ini terlalu banyak kamu. Jadi mungkin aku langsung saja buat teman-teman media yang mau memberikan pertanyaan, dipersilakan. Langsung terdepan selalu always, monggo. Terima kasih teman-teman, hai semua, apa kabar? Saya Arul dari Digital. Kartinot, ini persoalan skenario. Kalau kita belajar tentang Oedipus kompleks, itu sangat beda ya. Kakak Asti, sebenarnya kalau misalnya ditanya pribadi Pak Ram, ini sangat related gitu. Taruhlah misalnya saya, saat saya SMP, saya senang dengan guru-guru praktek gitu kan. Ya apakah saya disebut kompleks, tapi ternyata enggak. Ada kalimat yang sangat indah, dan ini menurut saya film ini punya nilai sastra yang tinggi, Pak. Berhubungan dengan PD baik, berarti kita itu harus berusaha dengan
karya sastra. Dan Tinut membuat kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya cuma meminta pendapat Tinut sih, apakah itu disadari, dan saya sebagai penonton kemudian harus preferensikan ke semua anak muda untuk cobalah nonton film yang bertutur dengan bahasa yang baik, Pak. Terima kasih Mutelevision, karena hal ini sangat related gitu loh Pak, dari cerita kekinian. Jadi saya tidak tahu apakah yang box office sekarang memang ceritanya harus related, tetapi yang saya sadari ya sih, itu terjadi real dalam hidup saya. Jadi saya bilang dengan anak saya tadi, wah nonton yuk film ini, kayaknya ada kisahnya ayah di sini. Gitu. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke, baik. Saya ingin bertanya kepada Tinut untuk persoalan itu, dan kemudian Asti punya pengalaman yang sama nggak untuk mencintai yang lebih muda? Kalau Ajil mungkin mencintai yang lebih tua, Ajil. Nah, artinya sebelum pertanyaan itu kamu ditanya di depan, lebih bagus kamu jawabnya sekarang aja deh. Apakah punya pengalaman untuk mencintai yang lebih muda? Untuk Asti dan kemudian Ajil mencintai perempuan yang lebih tua. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata belakang nggak ada haknya. Silakan Mbak Tini. Ya, jadi kalau pemilihan kenapa memakai bahasa dalam dialog yang terutama bahasanya seperti itu sebenarnya sesederhana, memang bahasanya mengikuti tahunnya, mengikuti zamannya, tahun 90-an, jadi tidak mungkin memakai bahasa-bahasa yang kekinian, dan tentu saja mengikuti karakternya supaya bisa menjadi milik karakternya, dan kebetulan memang karakternya ya seperti itu, bahwa dibuat lagi-lagi mengikuti zamannya dengan segala pemikirannya, dan insya Allah dalam inginnya si karakternya dalam. Jadi sebenarnya tidak hampir semua, tidak semuanya memakai bahasa yang puitik. Cuman saya berusaha supaya semua dialognya bermakna. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Nasti. Ayo Kasti. Nggak pernah punya pengalaman itu. Itu aja. Berarti jika dihadapkan dengan kejadian seperti itu, gitu? Nggak tahu karena ya itu. Belum ya? Gitu. Nggak tahu sih gimana karena belum pernah alami. Jadi apa yang dilakukan ya berimajinasi dan mencoba untuk masuk dan menyelami skripnya Mbak Tinut dan dunianya Bidi Baik dan Mas Kunz aja. Thank you Asti. Terima kasih. Silakan Ajil. 15 tahun nggak pernah sih. Sejauh 15 tahun nggak pernah sih. Oke. Ya. Pernahnya berapa berarti? Loh. Lupa. Oh 20 ternyata lebih banyak. Iya memang sebenarnya personal preference gue sebagai Ajil yang lebih suka sama yang lebih tua. Tapi nggak sejauh itu gitu loh. Dan ya pengalaman pertama juga menjadi Sadeli, harus mencintai perempuan yang belasan tahun di atasnya gitu. Yang dimana Ajil aslinya nggak pernah kayak gitu, dan ya balik lagi tadi kayak Kak Asti bilang, menciptakan imajinasi aja sendiri, kira-kira mungkin seperti itu. Kalau misalnya mencintai sosok kakak-kakak 30 tahunan ke atas. Baik, tapi sekali lagi believable banget kok. Jadi kita apresiasi, kita kasih tepuk tangan yang meriah dong. Kayak gemesnya dapat banget gitu loh. Jadinya kayaknya walaupun ada perbedaan usia, cinta tidak pernah kenal akan jarak. Seperti itu ya kan. Baik jarak maupun jarak jarak usia maupun jarak tempat gitu ya. Emang nggak jodoh aja, mohon maaf nih ya Mas ya. Oke, silakan selanjutnya pertanyaan kedua. Ada lagi? Tidak ada. Yakin tidak ada? Oke, baik. Kalau misalnya belum ada lagi juga, mungkin masing-masing boleh memberikan harapannya dari film ini apa, selain banyak yang nonton tentunya. Jadi mungkin boleh yang lainnya, apalagi nih harapan dari film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Apakah memperkenalkan supaya generasi zaman sekarang yang namanya percintaan tuh tidak selalu tentang hal-hal yang serba cepat, tapi yang puitis, yang manis seperti di film ini. Mungkin boleh dari Budi dulu. Budi dulu, boleh. Ya harapannya semoga semakin banyak film-film kayak gini ya. Amin. Bisa diterima sama semua kalangan dan ya membuka lagi
hal-hal yang lebih fresh lagi yang kita tonton ke depannya ya, dengan munculnya film ini. Baik, terima kasih banyak Faiz, silakan Gracia. Harapannya untuk semuanya, ya, juga bisa menemukan kamunya di hidup ini, terlalu banyak kamu. Bisa banget, Gracia juga tiba-tiba kamu luar biasa. Adil, kamu terakhir. Ini dulu, ini dulu, boleh, ini dulu. Dari pihak yang tersakiti, kalau mau ada yang disampaikan boleh. Mau marah-marah kamu aku kayaknya udah ikhlas. Oh, memang kamu terlalu baik buat Sadali. Ada saya. Harapannya semoga Nazat luar sana bisa semangat terus ya, dan bisa menikmati film ini. Iya, bisa kayak ini gua banget gitu ya. Tapi tetap jalan terus. Yes, betul. Jangan berhenti. Kayak aku berhenti di Sadali. Tapi kita nggak tahu, siapa tahu ntar berikutnya. Iya, ada part 2 ya. Tahu Budi. Budi banget. Spoiler ya, Bud. Aduh, share mungkin kamu mau share gitu apa yang membuat kamu harapan kamu untuk film ini seperti apa, dari penampilan kamu juga boleh. Harapannya. Dia mikir dulu. Iya. Ya mikir dulu, Chen. Dapat banyak callingan lagi, amin. Amin. Ya semoga aja ya pada suka ya sama film ini, terus ada positif dan banyak yang makin suka sama Ciara. Amin. Dapat nggak tadi foto Ciara gini? Ini lagi Ciara, sekali lagi Ciara, tangannya. Yes. Mantap ya, gemes banget. Tepuk tangan dong, Mbak Ciara. Oke. Silakan, Mas Kun. Aku tuh takut banget banyak orang penonton yang akan menyalahkan Sadali. Dan di film ini aku pengen bilang bahwa enggak kok, Sadali itu cuma mengikuti cinta. Cintamu memenangnya. Iya, betul. Siapa saja yang dipilih. Walaupun nggak ada yang milih dia ya. Makasih udah dibela baik. Tadi awalnya tuh di green flag, tapi kok red, gimana nih warnanya? Silakan Pak Ram, mungkin boleh sekali lagi Pak untuk harapannya dari film ini. Tentu harapannya penonton banyak. Amin. Tapi dalam karya-karya pembuatan film saya tidak pikirkan hanya itu. Saya pikirkan bagaimana membawa tema-tema yang variatif di layar kaca. Itu adalah harapan saya. Dengan adanya teman-teman masih bertanya, tahan dengan press conference ini, membuktikan bahwa film Indonesia sudah melekat di hati. Yes. Dan itu yang saya harapkan. Tapi closing statement saya adalah, hidup ini terlalu banyak kamu, Ibu Rati. Ya ampun. Terlalu banyak, Ibu Rati. Thank you. Terima kasih. Langsung nyari. Aduh, gemes. Saya jadi nyesel nanya Pak Ram, mesti terakhir ya. Iya, maaf banget ya. Iya. Mbak Sia udah nggak apa-apa, tambahin Mbak, maaf ya. Mungkin yang pertama adalah saya mau berterima kasih pada Pak Ram dan MVP yang berani untuk menyuguhkan film ini di mana perempuannya jauh lebih tua gitu laki-lakinya. Enggak senior. Senior, betul. Makasih Haru. Terima kasih sudah. Yes. Well seasoned. Yes. Lebih tua. Yes. Bumbui dengan baik. Yes. Well done. Ya, well done ya. Matang. Betul. Jadi stigma bahwa perempuan yang lebih tua tuh udah menjadi sesuatu yang sekarang jadi bisa manis gitu. Dan MVP dan Farah memberikan kesempatan untuk kami leading ladies untuk punya variasi peran seperti ini. Perempuan-perempuan di film ini juga berdaya, tidak kalah karena disakiti oleh seseorang. Betul. Silakan Mbak. Sweet banget. Mungkin boleh dikasih quotes apa? Nontonlah film ini. Semoga film ini menambah apa yang teman-teman sudah tahu tentang cinta, tentang hidup, dan tentang film Indonesia. Yes. Terima kasih. Ajil yang terakhir harus terakhir harus ada, jangan
jangan ditaruh pressure kayak gitu dong. Udah cukup pressure kan selama syuting sama film. Oh jadi pressure? Hah? Jadi selama syuting pressure? Kalau nggak pressure nggak bisa bener karakternya. Harus ngerasa tertekan. Oh wow. Sadali juga tertekan di sini. Dia juga bingung sama apa yang terjadi sama hidupnya. Baik. Jadi closing statement dari Fadil. Closing statement apa ya? Gak nolak Pak. Saya suka dikasih pressure. Betul. Pokoknya teman-teman terima kasih semua yang udah nonton. Semoga apa yang kami sajikan dengan penuh cinta ini juga sampai ke kalian dengan penuh cinta pula. Selamat menikmati era percintaan tahun 90-an yang mungkin udah jarang kita lihat, di mana setiap orang bisa merasakan kebahagiaan tanpa smartphone sesuai yang tadi Kak Asti bilang. Luar biasa, Mas Kun juga makasih banyak. Buat pihak MVP Pak Ram juga terima kasih banyak sudah percaya sama aku sebagai Sadali. Dan terakhir selamat dibingungkan sama Sadali. Oke. Itu aja. Belum terakhir, benar. Apa? Sebagai penutup, kamu jadi Sadali, silakan ngomong sesuatu buat Arnaza, kemudian silakan ngomong sesuatu buat Merah. Terjebak di antara dua pilihan itu sulit. Nah, ini dihadapin ya udah. Coba silakan. Confession nih. Kasih Budi itu satu. Kasih Budi satu. Ya, kan maunya sama Chris tadi. Terima kasih Arnaza karena sudah menyinari kehidupanku di saat masih di Bukit Tinggi. Tapi maaf, mungkin kita tidak bisa lanjut dulu. Serta untuk Merah, aku mencintai waktu yang ingin kuhabiskan denganmu. Kita berikan tepuk tangan untuk hidup ini terlalu banyak kamu. Tayang serentak 21 November di seluruh layar bioskop Indonesia. Kita undang untuk boleh berdiri, kita mau foto bersama. Mungkin boleh tolong dibantu, silakan teman-teman media mengambil tempat untuk kita mengabadikan momen yang luar biasa ini. Sekali lagi silakan disebarkan dan diajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk menyaksikan film yang luar biasa yang tadi sudah dikatakan memberikan makna baru tentang cinta dan juga untuk film Indonesia. Ya, baik, kita persilakan. Teman-teman media mungkin boleh menghadap ke rekan-rekan media dulu, Bapak. Kesini dulu, Bapak. Silakan ngadap ke teman-teman media dulu. Iya, silakan. Mungkin boleh. Punten Pak Ram, mungkin boleh lebih ke tengah Pak, di sebelah sini Pak. Punten Pak. Pak Ram di tengah. Silakan. Oke. Diapit, Mas Kun, silakan. Luar biasa. Thank you, sir. Mungkin Mas Kun boleh juga. Thank you, sir. Berdampingan. Nah, sudah? Boleh? Kita yang bawah dulu boleh ya? Lihat yang bawah dulu, silakan. Silakan difoto yang bawah dulu, tengah bawah, 1, 2, 3. Tengah bawah, Pak Ram. Tengah bawah, 1, 2, 3. Sekali lagi, sebelah kiri, tengah yang kiri. Kok tengah yang kiri? Bawah yang kiri, bawah yang kiri. Bawah yang kiri. Ya, terlalu banyak arul. Jangan terlalu banyak arul, ke kananannya arul lagi udah. Sebelah sini boleh? Kiri bawah, ada kiri bawah, silakan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bawah yang sebelah kanan, silakan. Bawah sebelah kanan. Oke. Iya, hidup gua terlalu Siap. banyak. Yang tengah-tengah? Langsung yang tengah-tengah? Tengah-tengah. 1, 2, 3. Sekali lagi, 3, 2, 1, senyum hangatnya. Oke. Mana sebelah mana yang belum, yang di atas? Sudah? Sudah semua teman-teman? Kalau begitu kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Selamat untuk MVP Pictures dan seluruh cast dan juga kru. Hidup ini terlalu banyak kamu, persembahan dari MVP Pictures. Diadaptasi dari buku laris karya Bidi Baik akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 21 November. Teman-teman media terima kasih. Setelah ini juga masih akan ada doorstop interview. Jadi dipersilakan untuk teman-teman. Selamat, Mas Gus. Selamat ya. Dan selanjutnya, selamat. Selamat malam, Pak. Baik, sekali lagi terima kasih untuk film-film Indonesia lainnya, persembahan dari MVP Pictures. Saya Feli Sumaiku. Selamat malam. Terima kasih banyak. Gua nunggu keduanya dah. Ya, insya Allah segera tayang. Amin. Sadali gombalin aku dong. Pakai lagi, Lin.